what's up guys? Jumpa lagi dengan channel kita di Kamel. Oke, hari ini saya mau buat video, saya mau curhat tentang perlakuan suami saya di waktu kami masih pacaran dan sampai hari ini kami sudah menikah. Mulai daripada tahun 2000 kami menikah 9 Desember 2017 sampai sekarang ini gitu ya. Terus suami saya ini adalah suami yang sangat baik gitu. Bersyukur gitu ya. Suami saya ini adalah suami yang sangat baik, teramat baik gitu ya. Dan mungkin kalian semua mungkin pikirannya begini ya, ya iyalah mestilah baik, karena apa? Karena itu udah menjadi suaminya gitu ya. Tapi ini lain ya, kalau saya katakan baik, kalau saya katakan kalau dia cuek, saya bilang cuek, ataupun kalau dia kasar, saya katakan kasar. Tapi di dalam itu dia tidak memilikinya. Artinya kekasaran, cuek, tidak perhatian itu tidak ada di dalam diri suami saya gitu ya. Saya pun sangat bersyukur kepada Tuhan menjadikan dia menjadi pendamping hidup saya gitu ya. Jadi di sini saya mau katakan bahwasanya suami saya ini adalah tipe orang yang mementingkan kebahagiaan istrinya daripada kebahagiaan diri sendiri. Contohnya seperti ini. Seperti kemarin gitu ya, saya sakit di sini ya, setengah kepala saya ini kan sakit, di sini pun bendol gitu. Sementara dia pun sakit kaki gitu ya, sakit kaki sampai dia agak jalannya itu agak pincang gitu ya. Terus aku bilang aduh sakit nih gitu. Terus dia itu langsung cepat itu cari minyak atau apa urut gitu. Jadi kalau saya bilang saya mau urut kaki dia juga gitu kan, gantian gitu ya. Saya mau urut kaki dia juga, dia itu nggak bakalan mau gitu ya kan, nggak bakalan mau. Yang penting saya mau tahu istri saya itu sembuh, istri saya itu tersenyum, istri saya itu istri saya itu tidak mengalami sakit gitu ya saudara ya. Jadi kayak khotbah pula ya kan. Tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami kesedihan, itulah yang saya alami gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sering menangis ya di depan suami saya gitu. Dia pun heran, kenapa kamu sering menangis gitu ya, kenapa kamu menangis seperti itu ya. Saya menangis itu karena saya bahagia gitu ya, bahagia. Saya pun nggak tahu ya kenapa boleh saya menangis, karena saya itu orang itu mudah terharu gitu ya. Saya itu orang itu mudah terharu, mudah apa gitu. Jadi saya itu tiba-tiba itu nangis kalau dia buat satu nggak tahu lah itu kebaperan atau apa, itu aku nggak ngerti ya. Kalau saya contohnya seperti ini ya, kalau saya itu udah kayak kemarin tuh kayak pikiranku itu udah kayak kemana-mana gitu ya, pikiranku udah kemana-mana, sakit loh, mulai dari sini sampai sini, terus di sini bendol, tiba-tiba besoknya telinga saya di sini juga sakit gitu ya. Setiap malam tuh dia urut, setiap malam tuh dia urut, setengah badan saya itu dia urut gitu kan. Selama dia urut ini, nanti saya akan mengeluarkan air mata gitu ya. Nggak tahu itu apa, air itu adalah, saya tahu itu adalah air mata kebahagiaan gitu. Artinya dalam hal kecil pun itu suami saya ini peduli, care gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur memiliki suami yang hebat, memiliki suami yang super care dan care juga dengan keluarga saya gitu ya. Jadi di sini saya sangat bersyukur gitu memiliki suami yang super duper gitu. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata apa ya. Saya nggak romantis, baik, peduli gitu ya. Dalam hal kecil pun itu peduli, dalam hal kecil apapun itu peduli gitu. Jadi
kadang saya bilang seperti ini sama dia ya, kenapa kamu seperti itu gitu ya. Ya, kamu adalah istri saya, kamu itu adalah masa depan saya, kamu itu adalah teman saya sampai tua, sampai gigi kita ompong, sampai kita nggak apa ya, sampai kita itu udah tua, pakai apa ya, pakai tongkat gitu. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak membuat kamu bahagia gitu. Karena kami di sini saya mengerti bahwasanya kebahagiaan itu bukan daripada materi, tetapi kebahagiaan itu adalah bagaimana suami kita memperlakukan kita gitu. Bagaimana suami kita memperlakukan kita sebagai seorang istri gitu ya. Jadi di sini saya bukan karena duit kita banyak kita itu bahagia, bukan karena duit banyak baru kita bisa bahagia, bukan karena duit banyak baru kita bisa menikmati kebahagiaan, bukan ya. Jadi kebahagiaan itu adalah datang daripada hati, dan kebahagiaan itu adalah diciptakan kita sendiri. Kalau kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik dengan suami, bagaimanalah kehidupan rumah tangga ini, saya tidak mengerti gitu saudara ya. Jadi di sini saya mau bilang, aku nggak mengerti bagaimana mau menceritakan kebaikan suami saya ini gitu, karena semuanya super komplit gitu, semuanya super komplit, dia itu adalah suami yang super apa ya, memiliki paket yang komplit. Suami saya ini memiliki paket yang komplit, itu perhatian, baik, nggak pernah marah. Dan saya pun pengen juga dia marah gitu ya, tapi dia pernah bilang sama saya seperti ini gitu, aku tidak pernah marah, tapi aku nggak tahu lah suatu saat kalau marah itu aku hanya marah karena satu aja, jangan sampai saya dibohongi gitu ya. Itu saya selalu ingat itu ya, jangan sampai saya dibohongi. Itu adalah hal yang bisa membuat dia marah. Itu adalah hal yang bisa membuat dia marah, dan itu memang saya keep sampai sekarang. Saya tidak mau itu terjadi. Saya kalau boleh saya akan sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena saya tidak mau kebahagiaan itu menjadi hilang ataupun menjadi hambar gitu ya. Jadi saya mau tetap bagaimana kami dulu bertemu dan sampai kami menikah dan sampai kami menikmati hari-hari ini, saya mau itu tetap berlanjut ke depannya gitu. Jadi saya itu orangnya baperan ya teman-teman ya. Saya itu orangnya baperan. Saya tidak bisa melihat orang yang sedih. Saya tidak bisa melihat orang gimana ya, menangis gitu ya. Saya cepat menangis. Saya orangnya itu cepat nangis. Mungkin muka saya itu mungkin sepertinya sadis, tapi aku itu memiliki hati yang yang cepat baper dengan keadaan, cepat baper dengan keadaan yang di sekitar kita gitu ya. Saya cepat baper, tapi saya memiliki suami yang hebat yang selalu, kamu tidak boleh seperti itu, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Dan aku senantiasa mengingatkanku gitu ya. Jadi saya bersyukur memiliki suami yang hebat yang selalu mengingatkan saya untuk tidak khawatir gitu ya. Aku itu orangnya adalah orang yang sangat padahal saya tahu ya kan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, tapi di saat COVID-19 ini terjadi, ada satu kekhawatiran dalam hidupku gitu ya. Tapi di saat saya bilang seperti itu dengan suami saya kan, saya khawatir dengan kamu istriku yang baik, yang cantik, yang mempesona gitu. Itu diperkatakan dia. Jangan pernah khawatir, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Tuhan persiapkan segalanya bagi kita gitu ya. Jadi di situ saya senantiasa mengingat, oh iya ya gitu. Padahal dalam hari-hari saya itu khawatir gitu, kok
sana itu dengar di sana udah ada yang meninggal, oh dengar di sini sudah ada yang meninggal itu. Oh Tuhan, ini hidupku kuserahkan kepadamu gitu. Kalau ini aja udah demam sedikit aja, maksudnya kayak suami saya kayak demam gitu ya, oh Tuhan seperti itu ya. Saya pun kalau udah agak lemas-lemas, oh Tuhan, seperti itu ya. Jadi tapi saya memiliki suami yang luar biasa yang senantiasa mengingatkanku untuk tidak, jangan khawatir Pak, kita semuanya pasti sehat, dan jangan khawatirkan segala sesuatu, karena kita tahu ya bahwasanya perekonomian juga drop drastis ya. Perekonomian kita itu pun drop drastis, dan bukan cuma kita saja, orang-orang di luar sana juga perekonomiannya drastis ya. Tapi suami saya selalu bilang gitu, yang penting kita satu aja yang kita bilang, yang kita minta sama Tuhan, sehat, dan segala sesuatunya pasti kita bisa kerjakan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kita gitu. Yang penting apa? Sehat dan senantiasa bersyukur. Kalau kamu bisa bersyukur dalam keadaan susah, dan kalau kamu bisa bersyukur dalam keadaan contohnya kekurangan, di situ pasti Tuhan bekerja. Itu suami saya perkatakan kepada saya gitu ya. Jadi saya sangat, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, saya memiliki suami yang super duper memiliki paket yang komplit gitu ya. Ini apa ya, saya menangis bukan karena mengalami sesuatu yang tidak benar gitu ya, tapi saya kalau saya flashback kembali ke belakang itu ya, Tuhan kok luar biasa kali ya, ini semuanya saya alami gitu ya. Saya memiliki suami yang super duper penyabar, yang super duper perhatian, yang super duper memang memiliki niat yang bulat itu untuk membahagiakan istrinya gitu ya saudara ya. Jadi saudara pula ya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kadang-kadang saya bilang seperti ini ya, bagaimana ya nanti ke depannya ini, apakah maksudnya dalam keadaan COVID-19 ini, nggak tahu lah, kalian merasakan nggak seperti yang saya rasakan juga, ada sedikit, walaupun sedikit rasa takut, walaupun sedikit rasa khawatir itu dimiliki gitu ya. Bagaimana nanti kalau COVID-19 ini berterusan terjadi ke depannya gitu ya. Kalau dengar itu sampai bulan Juni, oh Tuhan gitu kan, oh Tuhan bagaimana gitu ya. Tapi suami saya tetap perkatakan, tetaplah kita bersuka cita gitu ya, seperti yang dalam firman Tuhan itu yang senantiasa diperkatakan dengan saya gitu ya. Jadi oh Tuhan, oh iya ya, oh Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan, seperti itu ya. Terima kasih Tuhan. Saya tidak bisa memperkatakannya dengan kata-kata. Orang lain memiliki mungkin harta yang berlimpah-limpah gitu ya, tapi tidak mungkin merasakan seperti yang saya rasakan. Inikah yang dinamakan tuh bahagia? Kadang seperti itu. Inikah yang dikatakan tuh bahagia? Kalau gini ya teman-teman ya. Kalau saya itu kalau sekarang macam sekarang ini kan, saya itu sendiri di rumah menunggu dia pulang. Mungkin nanti dia sekarang sudah jam 3.20 dan mungkin nanti pukul 5, jam 5 ataupun jam setengah 5 pasti nanti dia sudah pulang gitu. Kalau nanti dia pulang, hatinya itu nggak bisa diungkapkan gitu kan. Karena saya itu seperti anak-anak teman-teman. Boleh tanya suami saya, kalau suami saya aja pulang itu saya bisa lompat-lompat itu. Kenapa? Karena saya merasakan kalau suami saya pulang tuh hidupku itu menjadi damai. Saya tak tahu kenapa gitu ya. Tapi karena saya tahu bahwasanya itu karena memang cintanya dengan saya, kasihnya dengan saya, cintanya suami saya dengan saya gitu ya. Kalau dia pulang aja, aku dengar aja suara mobil, Papa, saya bisa jerit loh teman-teman. Ini di teras rumah itu saya bisa jerit, Papa, lompat-lompat kegirangan tuh seperti anak-anak itu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga seperti itu dengan suaminya.
aku pun nggak tahu ya, tapi itulah yang saya lakukan setiap hari. Jadi kalau saya itu yang paling saya nantikan itu adalah jam 4:30 dengan jam 5. Kenapa? Suami saya akan pulang kerja. Dan kenapa? Ada damai yang saya rasakan lagi gitu, yang saya rasakan lagi dari tadi. Memang damai, kenapa? Karena Tuhan jaga saya. Tetapi kalau waktu suami saya pulang, ada yang damai yang semakin ini gitu, dan ada juga semakin keberanian gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah pulang. Kenapa? Karena nanti di saat dia pulang, pasti yang dilakukannya, kalau contohnya kalau saya, oh ini Pak saya belum ini, iya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya kan. Selalu sabar gitu, selalu sabar. Dari dia saya belajar, satu, kesabaran. Terus dua itu lapang dada. Yang ketiga itu saya dari dia saya belajar untuk tetap tetap rendah hati gitu ya, karena dia pribadi yang rendah hati. Terus yang keempat itu dia selalu mengajarkanku untuk senantiasa bersyukur. Jangan khawatir, segala sesuatunya pasti dilalui, dan segala sesuatunya pasti Tuhan berikan, asal kamu meminta, asal kamu berdoa gitu ya. Senantiasa kita berdoa. Dia senantiasa bilang begitu dengan saya ya. Jadi saya senantiasa, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa, memberikan seorang pendamping hidup yang super duper, memiliki paket yang komplit gitu ya. Jadi di sini saya hanya itu yang bisa saya curhat tentang suami saya. Hanya itu yang bisa saya curhatkan, kasih tahu sama teman-teman. Suami saya itu adalah tipe yang seperti itu gitu ya, tipe yang luar biasa, tipe yang hebat. Itu bukan karena suami saya, dan mungkin orang-orang di luar sana juga bisa melihat bagaimana suami saya memperlakukan saya, bagaimana suami saya memperhatikan saya gitu ya. Jadi karena kadang-kadang banyak orang yang SMS saya seperti ini ya. Ada sampai beberapa orang SMS saya gitu, Kak kok bisa kakak seperti itu ya, romantis banget itu ya Kak, kok bisa ya orang kakak ini kok mesra, bisa ketawa. Jadi aku kadang mikir gitu, jadi kalian itu jadi kalau berarti kenapa orang lain bisa bertanya kepada saya dan juga kepada suami saya seperti itu? Pas ada banyak loh SMS itu sama suami saya, kok bisa ya kamu bisa tertawa bersama dengan istri dan bisa kelakuannya kayak gitu, bisa memasak bersama-sama gitu. Jadi kan aku mikir gini, emang orang itu nggak pernah masak di rumah bareng-bareng? Kadang mikirnya jadi seperti itu gitu ya. Jadi ya kadang speechless aja gitu. Jadi ya kenapa kami seperti itu ya, inilah kami gitu ya, inilah kami ya, dengan kepolosan kami ya. Kami kadang-kadang seperti anak-anak memang, dan seperti kadang-kadang kami ngomong di rumah itu pun kayak anak-anak gitu. Kami di rumah pun itu ngomong kayak anak-anak, manja pun kayak anak-anak gitu. Manja bukan manja dengan orang-orang di luar sana ya, manja dengan suami seperti itu, manja dengan istri seperti itu ya. Itu ya kita welcome aja, itu suami saya, itu istri saya gitu ya. Jadi ya itulah yang kami lakukan. Karena apa? Karena itu adalah menurut kami bahagia kami. Kenapa? Karena sekalipun kami tidak memiliki harta yang banyak, sekalipun kami tidak memiliki uang yang banyak, sekalipun kami tidak memiliki rumah yang mewah, sekalipun kami memiliki rumah yang kecil, dan yang paling penting adalah apa? Kami bahagia di dalamnya, kami menikmatinya dan kami mensyukurinya gitu. Dan mensyukurinya karena kami memulainya sama-sama dari nol. Saya dengan suami saya dari nol. Kami memulainya semua dari nol, bukan karena diberikan orang tua ataupun diberikan siapapun, dan kami memang memulainya daripada nol gitu ya teman-teman. Jadi kami mungkin karena itulah kami bisa menikmatinya dengan bersyukur, dengan bahagia gitu ya. Kenapa? Karena semuanya kami berdua itu kami memulainya, kami membangunnya itu dari nol gitu ya. Jadi
mungkin dari situ kami bisa mengekspresikan masing-masing gitu ya, mengekspresikan masing-masing ya, ya ya mau manja-manja kayak gimana mau apa kayak gimana gitu ya. Jadi ya sungguh sangat bersyukur gitu ya. Jadi itulah kenapa saya kepikiran saya mau buat satu video untuk curhat tentang suami saya ini gitu, bukan karena untuk supaya pamer atau apa yang mau saya pamerkan, karena kami tidak memiliki apa-apa gitu ya. Kami hanya memiliki hati, kami hanya memiliki cinta, kami hanya memiliki mulut yang untuk bersyukur. Kadang-kadang kayak gini pun saya mau menangis loh, bukan menangis apa, karena terlalu baik Tuhan gitu ya, terlalu baik Tuhan itu dengan saya gitu, terlalu baik Tuhan itu dengan suami saya, terlalu baik Tuhan itu dengan keluarga kami gitu, dan kami bisa mempersatukan kami, dan kami bisa menikmati hari-hari kami dengan cinta, dengan bahagia sekalipun tidak memiliki seperti yang orang lain mungkin miliki gitu, tapi kami bisa menikmatinya dengan canda tawa, kami bisa menikmatinya dengan hati yang senantiasa bersukacita lah gitu, kami bisa menikmatinya seperti sifat anak-anak yang senantiasa aku senantiasa menantikan suamiku pulang kerja, aku senantiasa nggak bisa saya ceri yang nggak bisa saya nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasanya. Yang penting di sini saya mau katakan saya sangat bersyukur memiliki suami yang mungkin di mata orang lain dia jelek, mungkin di mata orang lain dia tidak hebat, tapi di mata saya itu dia hebat itu. Karena apa? Karena dia yang Tuhan kasih untuk hidup bersama-sama dengan aku hari ini, besok, dan bahkan sampai kami tua, sampai kami memiliki anak, sampai kami memiliki anak cucu gitu ya. Oke ya, di sini saya sangat berterima kasih. Jadi intinya apa? Syukuri. Bagaimanapun suami kita, bagaimanapun istri kita, tetap syukuri Tuhan, dia adalah pendamping hidupku hari ini sampai besok, sudah sampai mungkin nanti tua, dan sampai nantinya beranak cucu gitu ya. Tetap syukuri aja dan senantiasa nikmati aja gitu, dan itulah makna kebahagiaan bagi kita dan bagi kami. Kenapa? Karena saya bisa mensyukuri dalam setiap keadaan, dalam setiap apa yang Tuhan berikan bagi saya. Itulah makna kebahagiaan bagi keluarga kecil kami gitu ya. Jadi di sini bersyukur memiliki suami yang gitu, nggak bisa lagi saya katakan apa-apa. Jadi yang paling penting saya berterima kasih kepada Tuhanku yang baik, Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi kerinduanku, apa yang saya minta, apa yang yang saya doakan dari dulu sebelum saya menikah. Tuhan jawab dan semuanya di paket suami saya gitu ya. Jadi sungguh saya bersyukur. Jadi saya mau juga teman-teman juga semua di sana, intinya apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, meminta. Kalau belum dapat jodoh, mintalah jodoh yang mau senantiasa memegang tanganmu untuk berdoa. Kenapa saya perkatakan begitu? Karena apa? Di waktu juga saya belum menikah, saya senantiasa berpegangan tangan dengan suami saya, senantiasa berdoa. Sekalipun kami LDRan, tetapi kami senantiasa, sekalipun di dalam telepon, sekalipun melalui telepon, senantiasa kami usahakan kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, menaikkan pujian bagi Tuhan bersama gitu ya. Jadi walaupun jauh tidak menghalangi kita untuk berdoa bersama-sama dan juga memuji Tuhan bersama-sama gitu ya. Lakukanlah itu, pasti semuanya Tuhan akan berikan bagi teman-teman mungkin yang menantikan jodohnya gitu ya. Jadi jangan berhenti, kita nggak tahu, mungkin Tuhan pasti akan menjawab doa kita itu di waktu yang dekat ataupun di waktu yang mungkin jangka panjang. Yang Tuhan mau tetap setia berdoa gitu ya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan curhatan saya di sini bisa menginspirasi ataupun bisa menjadi
menginspirasi lah ya, menginspirasi semua teman-teman yang ada di luar sana. Bahagia itu bukan karena banyak uang, tetapi kita bahagia itu hanya kita bagaimana kita bersyukur apa yang kita miliki. Itulah makna kebahagiaan yang sebenarnya. Kenapa di saat kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki hari ini dan bisa kita menikmatinya dengan sukacita, dengan apa, dengan ekspresi kita, itulah yang dinamakan bahagia. Itu adalah definisi saya gitu ya. Jadi oke, dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan. Hanya ini yang bisa saya curhatkan untuk sore hari ini. Saya pun nggak tahu kemana jadinya curhatan tentang suami saya pun jadi ngelantur kemana-mana, tetapi itu adalah dari hati saya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua dimanapun kalian berada, mau di sedang bekerja ataupun di rumah. Stay at home, tetap bersyukur dan jangan lupa berdoa. Itu adalah kunci utamanya. Maka dan segala sesuatunya pasti Tuhan jaga ya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi kita. Kenapa? Karena kita senantiasa melatih setiap mulut lidah kita untuk bersyukur dan untuk berdoa. Oke, God bless you all. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bagikan, share. Oke, bye bye. God bless you all. Saranghayo, bye.